fun fact-nya, gue tuh ngeliat cowok dari rambut dulu pertama. Oh, Mau iya? seganteng apapun, tapi kalau rambutnya fail, gue ilfil. Pade emang jadi salah satu orang yang paling berpengaruh di karir aku ya. Sampai sekarang gue inget tuh, dia tipikal orang yang semangat bahkan sampai dia meninggal ya. Hana Studio. Hana Studio. Hana Studio. Yo. Hana Studio. Oke, balik lagi di YouTube channel Hana Studio. Kali ini kita di Ngobras. Oke, kita sekarang tepuk tangan dulu buat Cynthia Mariska. Ini mau diapain nih rambutnya? Mau dipotong. Dipotong. Wolf cut. Wolf cut. Luar biasa. Ini kayaknya lagi bakal tren ya, wolf cut ini. Jadi gue dengar-dengar kayaknya bakal jadi tren di 2022 wolf cut ini. Oh ya? Iya. Lumayan. Berarti gue duluan nih ya? Duluan dong. Duluan. Tapi nggak ada, udah ada yang kemarin bikin di sini. Oh, udah ada. Tadi dari sini sebelum ke sini lo ngapain? Naruh mobil. Terus lo kesini naik apaan? Naik Gojek. Luar biasa ya naik Gojek ya teman-teman. Kayak gini nih yang gue suka nih, ya kan? Nih gue mau tanya-tanya sedikit nih, Cynthia. Dulu kita sekarang ngebahas. Bentar deh kak. Apaan? Kak Iman kan? Kak siapa? Panggilnya L aja. Oh, Bang L. Oke, Bang L. Bang L ya? Bang L. Oke. Iman udah pensiun. Iman udah pensiun. Dia udah gak ada di studio. Gitu. Bang L. Bang L. Oke. Nah, Biar lebih santai ngomongnya. Biar lebih santai. Bang L. Nah sekarang gue mau tanya nih, apa namanya? Lo tuh sebelum jadi aktris ngapain sih? Sekolah. Iya iyalah sekolah. Semua juga sekolah. Oh ya, tapi gue tahu nih dia sempat ikut remaja ceria nih. Dari mana? Gue tahu. Enggak, soalnya dia dulu angkatan adik gue juga ikutan remaja ceria. Serius? Iya. Siapa? Ada namanya John Bryan namanya. John Bryan. Adalah dari sekolah budut. Gitu. Itu nggak pernah ada yang ngungkit tuh. Ini baru pertama di sini. Itu awal mula atau gimana? Di remaja ceria. Iya, bisa dibilang. Karena awalnya tuh cuma diajak kayak udahlah ayo, daripada gabut di sekolah mendingan kita niatnya mau bolos. Cuma berarti lo dulu bandel? Enggak. Hitungannya enggak pernah bolos bahkan. Makanya itu diajak kayaknya boleh lah sekali-sekali bolos dari SD sampai SMP tuh kan anaknya penurut banget kan. Tapi ternyata di sana malah bukan kejebak, malah lolos seleksi. Jadi dari berapa ya? Ada 10 orang itu kayak yang pilih cuma 2 dan itu langsung gua gitu. Kayak, ini serius nih teman-teman gue udah pada senang-senang aja kan, maksudnya mereka udah pada keluar gitu, pada gue mau kesini ke situ, gue masih di situ stay, kayak daftar ulang. Tapi remaja ceria itu suatu ajang lumayan loh dari zaman SMA loh ya. Iya. Iya kan? Sebenarnya kan jenjangnya gue ngeliatnya kayak abang none aja iya, gitu jenjangnya kan. tuh di situ kan. Kayak gitu. Lo SMA mana sih? SMA 80. 80. Emang tahu? Enggak. Sekarang umur lu berapa nih sekarang? 22. Enggak jauh beda lah ini. Hah? Sama gue juga enggak jauh beda. Gue 25. Percaya sih, Bang. 25 pas. Tapi waktu gue SMA gue udah jenggotan, cuy. Oh iya. Terus dari remaja ceria, prestasi apa lagi yang lo udah dapet? Waduh. Tapi itu juara nggak sih? Enggak. Kirain. Kagak. Gue sebenarnya nggak terlalu into kesana ya bang. Lebih ke olahraga sih. Tadinya tuh niatnya dulu pengen banget jadi atlet taekwondo. Wah, jangan macem-macem cuy. Cuma karena nyokap nggak ngerestuin, maksudnya dia nggak mau anaknya. Harusnya kan gue keragunan kak. Pas seleksi. Oh, yang sekolah atlet itu ya? Sekolah atlet, cuma nyokap nggak mau kalau anaknya tinggal di sana gitu. Kan di sana harus asrama. Iya, betul. Nyokap
nggak terima lah, nggak mau anaknya ada yang di luar gitu. Jadinya nggak jadi. Iyalah. Tapi tetap Tapi tetap lo jalanin? Ikut kejuaraan aja, cuma nggak sampai yang sekolah atlet gitu. Oke, gue juga dengar lo juga suka basket nih. Lo suka di SMA juga main basket? Di SMA malah awal banget main basket. Jadi tuh kalau basket, sebenarnya SD tuh pengen banget jadi atlet basket. SD nih. Banyak lah gue kepengen nih. Banyak mau nih. Karate, basket, sampai akhirnya pengen banget basket, lagi main warnet. Jadi yang punya warnetnya ini ternyata anak basket. Basket, warnet. Nih relate ya. Yang punya warnet ini dulunya anak basket. Oh, I see. Anak basket sampai akhirnya udahlah lu daripada main warnet mulu, nih kita nggak ada olahraganya, gimana kalau kita olahraga? Oh, I see. Dia akhirnya ngajarin kita lah nih anak-anak SD ini, diajarin sama yang punya warnet ini di lapangan. Tapi gue lumayan banyak lihat konten-konten lo lagi main basket sebenarnya. Dari situ akhirnya ya udah belajar lah basic basket. Di SMP, di SMP itu gue dikasih pilihan mau masuk SMP yang mana gitu. Yang ada basketnya ini, tapi nggak terlalu favorit gitu. SMP-nya mana? Aku di Utara, di SMP 95. SMP 95 Priok bukan? Hah? Emang Priok. Emang Priok? Oh bener berarti gue pernah sedikit denger di Priok 95. Iya, itu 95. Kan jadi yang unggulan tuh 30 sebenarnya. Cuma 95 itu favorit. Setelah 30. Kalau gue nggak mau nih, gue di 30 sebenarnya masuk juga. Dengan name gue yang segitu masuk juga ke 30. Cuma kata mak gue, janganlah jangan di situ, nyebrang naik pakai helm gitu. Jadi mak gue nggak mau nganterin karena pakai helm kan. Jadi gue nggak masuk situ. Oh, nyokap lo nggak ngomong nganterin? Iya, jadi katanya udah yang deket-deket aja tuh 95 gitu, tetap favorit kan. Kakak gue juga di situ by the way, jadi kayak udah sekolah keluarga juga gitu dari turun temurun di 95 semua. Kebetulan juga dia kan nomor 2 di Jakarta Utara kan. Terus ya udahlah masuk situ aja. Tadinya pengen masuk SMP yang lain yang ada basketnya, cuma sayang name. Jadi lanjut 95 karena ada taekwondo, lanjutin taekwondo juga. Luar biasa. Pokoknya kita laki-laki nggak bisa macem-macem lah ya. Waduh. Nah, apa namanya? Apa nama jurusnya deh? Bacagi ya. Bawa anak ya? Kayak begini nih. Jadi gue juga yang gue lumayan suka dari Cynthia ini tuh nggak kayak aktris-aktris lain ya. Jadi kalau lain tuh udah kayak Alphard aja gitu. Yang kalau gue lihat dia anak motor cuy. Bener gak sih? Bener kan? Salah nih, salah IG ya? Salah IG ya? Salah dong? Enggak. Sebenarnya anak motor itu karena ya emang punya motor aja dulu. Dan Vespa kan? Vespa. Kalau Vespa tuh sebenarnya sukanya udah dari lama, cuma baru dapet Vespa gitu, bisa beli Vespa yang emang gue pengen tuh baru tahun 2019. Vespa apa sih? LX? Apa? Enggak, klasik. Itu PTS. Oh, yang klasik yang masih gigi kopling-kopling gitu. Luar biasa loh. Gue aja nggak bisa sampai sekarang gitu. Oh ya? Nggak bisa. Bisanya apa bang? Ngedance ya? Katanya bang anak dance ya. Ngomongin soal ngedance ya. Aduh, senjata makan tuan nih. Aduh. Iya kan? Itu kenapa sih? Emang lo doyan apa gimana sih? Gak tau, kayak gue turun-temurun ya, bapak gue juga menang lomba joget soalnya pas muda. Oke. Jadi emang udah darahnya ya, darahnya. Dulu tuh gue juga ngedance, ngedance. Di mana kak? Jadi sebelum ini tuh gue juga penari profesional gitu deh. Oh ya? Jadi kalau di TV juga ada masuk lah background dancer gitu-gitu. Tapi bukan Batavia yang gitu ya, bukan. Latihannya di tim ya? Ya tuh, itu komunitas kalau tim. Komunitas. Kayak gitu. Dulu gue juga backgroundin artis aja sih. Penyanyi gitu. Keren. Nih, kita sebenarnya gue juga baru tahu Cynthia ini dari si joget-jogetan itu. Joget-jogetan yang mana? Joget-jogetan yang mana? Joget-jogetan apa namanya? Ambiar ya, ambiar. Emang lu suka lagu ambiar? Lagu Jawa gitu. Sebenarnya gue suka semua musik dangdut sih. Kayak Indonesia banget ya sih. Maksudnya kalau ada, kan kalau di Priok itu sering banget tuh yang hajatan manggil dangdutan kan. Dulu tuh jadi culture orang Priok.
mau di gang manapun kalau ada dangdutan orang kayak rela jalan buat nonton itu organ gitu. tunggal Organ gitu. tunggal ya kan. Nah, gue dari kecil emang sering. Tapi kagak ya udah cocok, suka anjir. aja. Mukanya nggak cocok aja. Mukanya nggak ada dangdut-dangdutnya. Iya, gimana ya? Tapi kan tetap culture-nya Priok. Oh iya, oke. Priok. Prioknya mana? Situ. Apa namanya? Koja. Oh, enggak, Itu kan ada. Seberang. Seberangnya. Kalau Koja di sebelah kanan, kalau dari tol ya. Kalau Priok tuh dia kalau Priok kalau Warakas, gue Warakas beda. Oh, Warakas. Di sebelah kiri. Sebelah kiri. Oh iya, Koja tuh seberangnya kan, yang ada pemadam kebakaran dan segala Yes, macam. betul. Oke, gue tahu lah. Tahu ya Bang? Lama di utara. Enggak, gue sering ada kerjaan aja bolak-balik Oh, sono. kerjaan. Gitu. Terus. Ya udah dari situ ya emang hobi joget aja sebenarnya. Asik. Oke loh, kayak emang udah kalau gue lihat video-videonya tuh udah kayak apa namanya? Apaan? Bor. Asik. Terus kalau di gue tuh bilangnya singkup tuh. Jadi kalau misalnya Singkup. di itunya dapat banget tuh jentak-jentak gitu. Ya kan? Terus powernya gokil banget dan. Aduh ya Allah. Dan itu menjadi dari situ tuh emang jadi viral banget. Ya sebenarnya kan yang pertama tuh disinkronize kan. Itu nggak tahu ya emang nonton konser aja. Emang hobi gue dari dulu nonton festival. Tapi gokil loh, dari hip hop juga yang gini-gini tuh, gue liat tuh. Olah mana ada. Kalau hip hop sebenarnya basicnya mungkin karena dulu kan sempat ikut Shuffle Squad. Terus di situ ada pelatih dancer-nya juga. Yang Shuffle cuma ada street dance-nya juga. Wah, sih. Keren. Kalau Shuffle tuh gue banyak kalau lihat ini tuh dulu zaman-zamannya gue itu suka nongkrongnya di Menteng loh. Iya, dulu. Ya kan? Betul. Kayak gitu. Terus dari situ dari sekian prestasi dan segala macem, awal mula lo menjadi aktris nih. Sebenarnya gue kalau terjun ke dunia entertain mungkin ya, itu di SMA kelas 2, kelas 1 kelas 2 gitu, 15 tahun lah umur gue pokoknya. Gue diajak temen juga nih, diajak lagi casting iklan. Casting iklan? Di Jalan Bangka. Wah banyak tuh, sering tuh. Di Jalan Bangka, terus dia bilang udah kayak anak pertama kerja ya baru first jobber. Nah, kata gue first jobber yang kayak gimana? Gue juga kan belum kerja kan. Akhirnya gue searching. Pakai ini kali, gue cuma bawa kemeja putih sama rok hitam kayak mau ngelamar ke Indomaret ya kan. Iya benar ya. kayak orang training ya. Kayak training di SPBU gitulah. Terus pas gue casting, awalnya nggak niat casting, ya udah gue nemenin aja, tapi udah bawa juga gitu kan. Cuma pakai bedak sama lip tint masuk, ditanya lagi sebelum masuk, kamu mau casting? Iya om gitu kan. Oh kayak gini doang? Ya emang harus gimana? Gue ngomong gitu. Terus ya emang harus gimana? Pakai bedak, pakai ini, pakai blush on segala macem. Kalau belum tau makeup. Gak tahu makeup. Terus masih ya polos. So aku mah pede aja ya nggak bawa om, ya udah nggak apa-apa kalau nggak keterima juga kan dalam hati kayak gitu. Terus ya udah akhirnya kita nunggu datang pertama pulang paling akhir. Hah? Iya karena berapa jam nunggu berarti? Berarti antriannya banyak dong? 4-5 jam. Sebenarnya enggak, cuma karena agensi di periklanan itu kan kayak ada nih ya agensinya, kayak kalau anak yang biasa casting tuh agensinya biasanya langsung anak gua duluan gitu. Oh iya zamannya kayak gitu tuh banyak tuh. Kalau aku kan ya udah. Padahal aku duluan yang ngantri. Dari situ langsung keterima. Sak. Langsung lolos workshop dan segala macam. Yes. Wis, aku awalnya nggak tahu workshop tuh apa sampai aku searching. Ini workshop tuh ngapain ya gitu-gitu kayak. Tapi lo pernah nggak sih ngerasain yang namanya tuh lo harus begitu lo mau dapetin suatu project dan lo harus luntang-lantung casting sana sini. Oh iya sempat. Cuma kan aku nggak terlalu yang gue harus iklan banget nih gitu, harus dapet iklan banget, enggak sih alhamdulillah. Cuma kalau misalnya ada kesempatan, terus biasanya juga kalau udah sekali 2 kali casting gitu ya, jalan kebuka ke yang lainnya tuh gampang. Karena linknya dari situ udah mulai banyak. Tapi ikut agensi juga? Ikut, iya cuma kan freelance. Oh jadi freelance lebih enak lah ya? Jadi udah dari situ biasanya kalau misalnya karakter aku banget, aku kalau casting itu sih. Kalau karakter aku banget baru aku mau datang. Oke, dari iklan terus menuju ke
Sinetron. Sebenarnya saya sempat Sinetron apa host dulu? Nggak pernah. Pernah sih nge-host cuma nggak langsung ke sinetron. Oh, langsung ke sinetron. Oke, sinetron pertama lo apa? Masih inget nggak? Karena udah banyak nih, ya kan? Masih. Udah berentet gitu. Masih di Antv. Antv? Nadine judulnya. Nadine? Itu jadi. Itu film apa sih? Film sinetron India? Itu sinetron. Iya dari Nagin sebenarnya. Oh iya kan? Terinspirasi dari situ. Betul dari Nagin. Terus akhirnya. Gini ya, ular-ular itu ya? Nadine masuklah ke situ jadi anaknya Om Buce Dep. Oke. Dari situ langsung merambah ke film. Kalau film baru 2 sih, cuma pas itu juga setelah viral sih. Oke, kita balik lagi dulu nih. Gue putar dulu lagi. Pas kan lo juga main basket, ada nggak atlet favorit lo tuh basket? Lo nonton NBA nggak sih? Nonton NBA. Kawhi. Wih deh, Kawhi. Gue mah as always lah. Apa? Nomor 24. Enggak. Sedih dong berarti Kobe. pas meninggal. Sedih banget gue. Gue tuh sangat terpukul. Wih. Gue sekarang kalau inget-inget. Enggak gue. Tapi kalau ngomongin Kobe nih, sepatunya mahal banget Pak sekarang. Mama. Pasti lah, karena udah jadi legend. Betul. Udah jadi legend. Orang biasa gitu, udah jadi legend udah pasti. Baru. Ini. Coba aja Beatles ya kan. Beatles kalau udah enggak meninggal tuh gitar-gitarnya, alat musiknya pasti jadi naik. Jadi naik. Ya. Meninggal dulu baru. Wah, parah. Jangan dong. Parah. Ya kan? Terus kalau taekwondo tuh, jadi sebenarnya inspirasi lu untuk jadi pengen bisa jadi taekwondo itu kenapa? Suka aja sih Kak. Emang Sukanya. suka bela diri gitu. Kayaknya seru deh. Gue kirain kayak nonton dulu kan ada Karate Kid tontonannya ya kan? Enggak. Terus apa? Jadi kayak Lebih ke Kung Fu Hustle sih. Enggak. Oh, Kung Fu Hustle. Bercanda. Yang ibu-ibu teriak. Itu mah bercanda mulu kerjaannya. Tapi jago cuy. Jago. Tapi jago. Matinya kena tapak. Ya udah abis ini Tapak kita suci. ini Wah, jangan. keluarin ya. Jadi Kung Fu Hustle ya. Terus Tuh. ada nggak nih sesuatu hal yang lo belum capai dan lo pengen capai apa? Yang belum terwujud nih. Goals lah. Mungkin masih banyak ya Kak. Dari kecil aja gue banyak mau gitu. Iya, gue ngerti. Kayak misalkan lo kan main film, main sinetron dan segala macam, ada nggak mau ke musik? Gue nggak bisa bilang gue nggak mau banget tuh musik ya. Cuma belum aja ya. Nggak Soalnya sih, gue belum. lihat ada banyak juga yang udah mulai viral tuh kayaknya mereka ya akhirnya mencoba ranah semuanya gitu. Gue pikir lo ada jenjang ke situ kali ya kan? Belum ya. Tahu diri lah ya. Tahu diri nggak? lebih ke tahu diri emang. Tapi gokil loh Cynthia ini ya. Kenapa Jadi, Kak? Iya kayak kalau yang lain-lain tuh kalau misalnya ini datang tuh pasti naiknya mobil. Ya, dia bisa ngojek. Demi. Tapi gua mengucapkan makasih banget loh. Dia udah mau datang ke Hana Studio terus dia bikin podcast kayak begini. Thank you juga loh. Ini udah diacak-acak rambut aku. Sama Mas siapa Mas? Mas Arif. Mas Arif. Lu diem aja. Jangan dibotak dong. loh. Ya kan. Sekarang lagi sibuk stripping apa nih? Amanda Wali. Oh ini deh. Ini kayak udah lama banget ya. Amanda Wali itu dari Ya kan? Dari zaman kapan sih? Tahun. Dia tuh udah bertahun-tahun kan sama Nawali ini? Amanda Wali itu sebenarnya kan program Ramadan doang. Iya. Heeh. Yang main anak-anak Wali semua. Enggak, Peter Pan, Pak. Jadi amanah Peter Pan dong. Enggak ada Wali lah. Gimana sih Bang El? Enggak kali aja Cajuters itu. Nah, dari musik nih. Ngomongin Amanda Wali itu udah berapa lama? Udah 2 tahun. Cuma kalau Amanda Walinya sendiri tuh dari 5 tahun lalu. 5 tahun lalu ya? Setiap itu Ramadan. RCTI ya? Setiap Ramadan. Cuma yang season 4 sama season 5-nya ini
karena season 4-nya RCTI nggak punya tayangan lagi kayaknya ya, karena kepentok pandemi. Kebetulan kita juga kan syutingnya di RCTI, jadi kayak bisa banget dipantau lah sama orang-orang RCTI-nya, dan terus kita juga taat banget sama protokol pas saat itu, jadi tetap berjalan. Alhamdulillah ada rating bagus, terus dilanjut jadi reguler. Tapi setiap hari. Lumayan jadi berkah ya. Jadi zamannya PSBB tetap jalan ya. Iya, alhamdulillahnya sih. Ya, gokil loh. Bukannya tapi banyak juga, masalah banyak juga aktor dan segala maksudnya teman-teman kita yang aktor dan segala macam itu sempat kekat semua ya. Stuck ya? Sempat stuck gitu. Karena aku juga sebenarnya sebelum stripping itu ada film, terus kekat juga karena pandemi kan. Cuma pas pandemi nih, kayak nggak tahu nih kapan kelarnya. Takut juga awal pertama nerima, terus jadi sosok Habibah nih yang pakai jilbab segala macam. Anjrit, beneran gak nih gue bisa? Tapi akhirnya challenge juga kan menurut aku. Iya, bener, ya aku bener, terima. Kebetulan juga pandemi ya, siapa lagi mau ngasih job ya, udah saya terima deh gitu. Terpaksa ya sebenarnya. Ya kan? Keadaan sih. Tapi kebawa nggak sih kalau misalkan lo lagi meranin sesuatu itu, kadang-kadang suka kebawa nggak sih karakter itu ke dalam kehidupan pribadi lo sendiri? Malah yang sering kebawa tuh karakter Cynthia ke Habibah kayaknya. Oh gitu ya? Jadi kebalik ya? Kebalik. Nah itu namanya aktris, biasanya seperti itu. Gak sih, kalau buat karakter Habibah mungkin yang, kalau yang baik-baik ya gue sirep lah. Nah, kayak misalnya sir. Tadi ekspektasi gue dia datang pakai jilbab cuy. Kan lo lihat tuh jilbaban, pakai kerudung semua. Ya udah, gue gara-gara sirep nih. Gak tahu dia. Sir nggak tahu gue. Apa sih sir? Ya kan gue bukan Betawi. Iya benar. Enggak, gue juga bukan orang Betawi bang. Lo orang? Gue Gorontalo. Wah Sulawesi dong. Sulawesi. Sama dong. Tos nih. Sulawesi Utara juga nih. Gue juga Sulawesi Manado. Utara, Manado. Tapi gue mix Ambon. Lo Gorontalo sama? Mix Pantura tetep. Nggak bohong. Kagak, Pamanukan. Pamanukan tuh Jawa Tengah. Ya kan? Jawa Tengah aja. Jawa Barat. Hah? Jawa Barat. Gue lemah geografi. Gue nggak tahu. Gue anak IPA. Nah sekarang lo gunting rambut kayak gini nih atas dasar apa nih? Emang ada tuntutan film atau? Enggak, gue disuruh aja sih. Disuruh? Ya, Suruh kreatif ya? Suruh kreatif ya? Enggak, kalau potong tuh sebenarnya gini Kak. Kalau dilihat juga dari feeds gue dari tahun 2016, gue masih SMA, rambut gue gitu-gitu aja. Oh nggak berubah-berubah? Nggak pernah. Modelnya gitu aja? layer. Coba yang baru. Sekarang ini mau coba yang baru ya, semoga gue pede gitu kan. Makanya gue mau lihat dulu. Ya kalau lu mah pasti pede-pede aja. Studio. Apalagi Mas Arif yang pegang. Iya, tapi saya percaya sih sama Mas Arif ya. Gak usah dikhawatirkan. Betul. Gak perlu khawatir lah, kalau masuk sini lo jelek pulang jelek juga. Ya kan kalau datang sini cakep ya udah pulang cakep juga. Jadi nggak peres ya. Soalnya banyak tuh orang-orang, bang gimana caranya supaya ganteng dan segala macam. Berat. Enggak, soalnya suka ada di komentar Banyak ya? Hermes Studio gitu ya kan. Bang gua nggak mau tau cara gimana gua jadi ganteng. Cuy, lu udah jelek cuy. Mau diapain juga biar kata rambut lo dibikin kayak David Beckham ya udah. Dakinya aja itu. Tapi ya Kak, fun fact-nya, gue tuh ngeliat cowok dari rambut dulu pertama. Oh, Mau iya? seganteng apapun, tapi kalau rambutnya fail, gue ilfil. Cowok, sekarang kita ngomongin cowok nih. Sumpah. Cowok, tipe cowok lo tuh kayak gimana? Ya, karena gue tomboy ya, gue suka cowok yang manly banget. Oh kirain karena lo tomboy jadi kebalik ya? Kagak, ya emang kayak gitu orang mikirnya. Gue nggak tahu, menurut gue salah satu penilaian pertama banget nih first impression gue sama cowok ya rambut. Oke, benar. Kalau misalnya rambut tempel diputusin. Iya. Pernah? Hah? Bukan pernah sih, kayak gak mau video call gue. Cuman gara-gara rambut? Rambut. Itu masih deket apa gimana? Enggak, udah jadian juga, udah pacaran. Udah pacaran? Gue gak mau video call, ya udah lu panjangin dulu rambut lu baru ketemu gue. Jadi jadian dulu, terus dia rambutnya bikin aneh. Jadi kan yang pertama tuh dia kayak, ya udah ini tipikal gue banget, rambut lu oke nih segala macem bla bla bla.
Terus pas potong rambut fail. Berarti lu bukan tipe cewek menerima apa adanya dong? Enggak juga. Ah. Jangan terima aku apa adanya kan Oke. kata tulis. Mantap banget. Makanya harusnya bawa ke ini, bawa ke Ernest. Iya mungkin karena dia salah barber kali ya, harusnya kesini. harus. Halus. Halus. Halus, ya kan? Emang lo sukanya cowoknya rambutnya kayak gimana sih? Sebenarnya kan kalau rambut itu lebih ngelihat mukanya dulu nih, ya kan? Tadi lo Kayak first gimana ya impressionnya rambut. tergantung, ya kan? Ram. Misalnya, Tadi bilang tadi first impression. iya first impression rambut. Mukanya oke nih, tapi rambutnya nggak oke juga, ya kurang. Tapi kan kalau rambut itu cocok-cocokan, Kak. Ya, kalau menurut gua ya. Enggak, Kan? tapi emang benar. Rambut itu harus cocok-cocokan. Cocok-cocokan. Kayak misalnya dia potong kayak kakak nih, French crop ya. Menurut aku masuk ya udah. Tapi gue masuk nggak di? Gitu, Cocok. tipe lo ini gue masuk. Ingat gini. Kalau Oh, iya. kan ini tipe ya, bukan orang langsung ya. Kalau rambut di garis bawah ini kalau rambut. Nah kalau yang kayak gini nih, Boms, sini Boms. Iya. Sini, sini. Ini tukang parkir depan. Nah kalau yang kayak gini nih, Heeh. coba. Ini piaraan kita deh. Oh bukan. Login. Yang Ah, iya. kayak Ernest. Kalau gimbal kita lo suka nggak? Suka aja. Bom. Suka aja. Terus, Jadi kayak ngingetin gue sama Free Fire sih ya. Free Fire. FF. Iya. Oh iya, tapi lu main game juga? Main PUBG. Mainnya PUBG, luar biasa. Streamer. Oh iya, nggak streamer tapi streamer nggak? Enggak. Soalnya juga ada kan, maksudnya juga ada kan yang maksudnya selain gamer tuh juga Iya. banyak yang. Tanya dari pos nggak mau jadi streamer gitu. Dari pos langsung. Oh iya, benar. Kalau streamer dari dulu sebenarnya pengen cuma waktu sih, bentrok waktu. Oh iya, iyalah syuting aja lah, ya kan? Terus, nih, gue mau tanya nih, ada nggak? Nggak ada. Gue belum nanya. Belum ya. Apa namanya? Dalam lo berakting ini ada nggak sih kalau misalkan gue nih, misalkan dulu ngedance nih, misalkan gue ada koreografer terkenal siapa gitu, gue pingin banget tuh, style gue kayak dia gitu kan. Nah, kalau lo tuh dari cara acting lo tuh ada nggak sih panutan lo supaya lo bisa, gue pingin nih style gue nih kayak gini nih. Oke. Ada. Ada siapa? Ardini Wirasti. Nggak tahu gue. Yang main Dia main film apa ADC sih? loh, yang jadi yang tomboy itu. Oh yang tomboynya. Cuma sekarang dia Iya. kayak Dia sekarang malah lebih geli. segalanya masuk gitu. Karakter apapun Iya, dia pintar, bisa dia killing pintar. it gitu. Yang pernah sama si itu juga kan Reza juga. Reza Radian, Nah, main filmnya. Jadi kayak kiblatnya lo ke dia. Iya sih. Menurut gua sama Rehan. Rehan. Nice. Harapan lo untuk kedepannya untuk di industri film Indonesia? Harapan gue. Ya semoga sutradara ngeliat gue. Banyak job ya. Ya sih lebih mungkin semoga diberi kebebasan sih untuk film Indonesia, lebih bebas lagi dari Bebas dalam artian? imajinasinya bisa lebih dituang aja. Oke. Kalau sekarang kan kayak tersendat ini dan itu. Iya, segala karena macam, terpaku lalali, dengan kayak lilu ya betul gitu lah. kan. Harus ada. Iya, Gak bener. ngomong ya. Gak ngomong. Ntar diedit ya. Sih lebih kenceng. Iya, itu ya. Itu aja sih Kak paling. Kalau pandangan lo sekarang di dunia film Indonesia sendiri, pandangan lo apa? Sangat amat berkembang karena gue ngelihat banyak OTT yang akhirnya ya banyak adegan-adegan yang tadinya gak bisa ditayangkan di OTT tuh bisa ditayangkan. Oke, nice. Maksud gue itulah kebebasan berimajinasinya tuh jadi lebih luas. Kalau yang dulu kayaknya bukan yang dulu ya, beberapa tahun ke belakang ini jadi kayak tersendat banget. Tapi kalau emang acting sendiri itu lo emang belajar sendiri atau memang ada mentor atau memang emang lo sekolah sempat masuk apa namanya kayak misalkan ada sekolah acting kan ya? Ada ya? Kayak gitu-gitu. Kalau pas shuffle tuh gue sempet ikut kayak teater latihan basicnya. Oh nice. Terus sempet juga ada mentor. Berapa kali mentor sih, lebih ke kelas acting aja sih. Tapi setiap kali ada film yang mau lo iniin pasti ada mentornya nggak? Iya pasti ada. Peran yang pingin lo
pingin banget lo peranin gitu. Karakter apa gitu, misalkan kayak ada kan orang kayak jahat, baik dan segala macam. Maksudnya kayak film apa yang lagi pingin lo peranin sampai sekarang lo pingin banget punya peran itu. 7 kepribadian. Anjir. Bipolar anjir. Bukan bipolar, kalau bipolar kan. Bipolar itu berapa? Ya. 2 kan bi. Oh ya bi. Ini 7 cuy. Film siapa ya? Split. Oh iya, Split. Hah? Kalau Itu filmnya kakinya begini. iya, iya. Oh gini ya film. Setiap adegan ceplit gitu. Oh ya gue tahu. Yang ujungnya ini kan dia filmnya nyambung lagi, ada lagi kan? Iya. Yang main Bruce Willis ya. Ya kan namanya siapa? Bruce Willis yang botak-botak Ya, tuh, yang main Die Hard. Glass apa gitu. Glass. Glass, ya benar. Sambungannya kan? Nah, ya itu. Tapi Splitnya gue belum pernah nonton. Split. Karena 7 kepribadian. Sama kok kalau di Korea tuh ada juga yang keren healer. Jadi lo pengen banget Pengen. peran kayak begitu. Menurut gue challenge banget ya ketika lu bisa meranin 7 karakter sekaligus gitu dalam satu produksi itu kayak. Kayak gini nih, dia hebatnya gitu. Berarti mau banget keluar dari yang namanya zona nyaman, ya kan? Langsung aja kita setel 420. Lucu juga deh. Ngelawak? Enggak. Enggak. Lebih ke stand up sih, enggak. Kayaknya abis ini kita suruh dia joget dikit kali ya. Enggak Pak, makasih nih callingan ya. Palingan. Itu udah boleh. Mas Arif lama banget. Biasanya Jangan, cuma 10 menit. Oke, nih Sin, gue mau tanya nih. Kayaknya kemarin tuh lo sempet deket bang, bukan deket, artiannya deket ini ya. PDKT deket, ya? Bukan PDKT dong. Oh, jadi seleranya jadi kempot. Enggak lah, gue yakin dia nggak ini. Enggak. Enggak Maksudnya, Pak. Pengalaman lo deket sama almarhum. Pengalaman apa? Dia tuh orangnya gimana menurut? Almarhum siapa? Almarhum Didi Kempot tuh siapa lagi? Nyebut. Dia menurut lo dia orangnya kayak gimana? Bukan tipikal yang gue nih legend nih, living legend nih. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Humble banget, se-humble itu dia orangnya. Terus kayak yang paling sampai sekarang gue inget tuh dia tipikal orang yang semangat bahkan sampai dia meninggal ya. Dalam artian gue sempat ngobrol sama istrinya, ya tante kenapa sih Pak De? Kayaknya capek banget, maksudnya kayak dia habis dari satu kota nih, dalam hari yang sama tuh dia bisa pindah kota lagi. Oh iya, memang begitu kan ininya. Dan yang gue lihat, gue tahu nih almarhum ini lagi abis manggung di mana, tapi pas manggung lagi sama gue, anjrit powernya segala macamnya tuh emang bener-bener dia keluarin all out. Tapi emang lu juga ikutan tuh? Iya, di beberapa titik ada. Nah. Jadi sebenarnya gue tuh sama almarhum sebelum meninggal sebelum meninggal nih ada rencana buat keliling Indonesia juga gitu. Tour gitu. Sama ada yang sponsorin juga sih. Nanti kalau sponsor rambut nih soalnya. Dan lo pernah berekspektasi nggak kalau memang bakalan ketemu sama beliau? Enggak sih, gue cuma fansnya dia aja. Di Synchronize tuh gue beli tiket Synchronize juga karena ada dia. Oke. Jadi gue kayak gak nyangka juga, anjrit, ini orang depan gue nih. Iya, maksud gitu. gue ya pernah bakalan ada pikiran gitu bahwa akan ketemu sama beliau gitu ya? Nggak ada. Ya ketemu, gue di paling depan aja gue udah bersyukur banget gitu, bisa cendol dawet gitu. Cendol dawet. Bisa bersyukur aja. 500-an. Kalau buat jadi satu naik ke atas kayaknya nggak ada gambaran. Kayaknya itu bakalan jadi suatu momen paling the best dalam kehidupan. Iya, bisa dibilang juga kan Pade emang jadi salah satu orang yang paling berpengaruh di karir aku ya. Jadi, ya, you will be missed. Langsung terangkan. Terangkanlah. Enggak, maksudnya gini, seberapa penting sih rambut ini untuk kehidupannya Cynthia Mariska ini? Dibilang penting ya penting banget ya, karena menurut gue tiang pede seseorang tuh ada di rambut. Bener. Tapi lo rawat nggak sih rambutnya?
Kayak lo kayak nge-treatment ke salon atau gimana? Iya. Kebetulan kan di RCT juga ada salon. Jadi kalau misalnya gue nunggu kelamaan, gue pasti ke salon. Oh iya. Even itu hair mask atau yang lain-lainnya kayak cream bath dan segala macamnya. Gitu sih Kak paling. Cuma yang nggak terlalu ekstrim juga, ngerawat yang terlalu ngerawat enggak. Soalnya balik dari situ juga gue motoran, lepek lagi, gue cuci lagi. Iya, Tapi harus tetap di sebulan 4 kali lah. Tapi nyokap lo nggak masalah kalau lo lagi motoran? Nggak masalah. Karena kan dia juga motoran. Oh. Kemarin sekolah nggak mau pakai helm, kagak mau. Karena dia anaknya racing banget, kagak pakai helm. Itu emang tuh ibu-ibu Priok kan, ibu-ibu Priok gitu semua tuh gue pernah tuh lewat ke Priok terus sampai jangan main. Tante maaf tante. Parah nih Mak. Gitu, oke. Ini belajarin bahasa Priuk. Oh iya bener. Ada. Ada. Emang ada bahasa Priok? Ini coba tanya. Kayak Bekasi gitu. Beda. Enggak, maksudnya punya bahasa Kan anak sendiri. Jaksel ada, kan anak Priuk juga ada. Oh iya. Coba gimana kalau bahasa Priok gimana? Kan lo Priok banget nih. Pak, kalau dipikirin susah Pak. Itu kan Harus secara ngalir ya. langsung, Iya bener, ya. spontan cuy. Pakai bahasa Priuk. Bener. Mungkin lebih ke aksen sih kalau Priok. Jadi kalau anak Priok tuh kalau ngomong dia tuh pakai lu. Lu. Iya. Oh, lu. Misal gini. Misalnya ya. Coba. Lo dari mana? Misalnya panas banget Panas ya. banget. Demi Allah lu. Gitu, Oh, gitu. Demi Allah. Iya, itu dia ngegas kayak demi Allah. Demi Allah tuh. Kayak neken gitu. Tekan gitu demi Allah gitu. Kalau selatan gimana sih? Which Literally, is, which is. literally gitu. Lihat tuh, gue lagi bipolar. Ya. Nggak enak ah. Kayak prokemnya sih sebenarnya banyak. Cuma kalau dipikir kadang-kadang lupa gitu. Kayak ya kalau nyeplos sih ada aja. Ya pasti. Ya orang juga begitu, pasti begitulah. Bekasi juga begitu. Pancoran juga gitu. Kalau Bekasi kan lebih ke G ya kayaknya. Iya G. Iya, G. Iya G gitu. Kalau Priok lu. Enggak terus- ge gitu ya kan. Ngiping tau ngiping? Hah? Ngiping. Apa lagi sih? Gue kayaknya ini banget, gue udah berapa tahun tinggal di Jakarta kagak tahu ngerti. Ngiping. Nyiping tuh apa? Kak, tau ngiping gak Arif? Enggak. Ah. Dia udah opa ya. Opa ya? Opa Arif. Ngiping itu ngambilin botol. Hah? Ngambilin botol terus dikumpulin, apa namanya kalau bahasa Indonesianya? Keeping. Ngiping. Emang Mulung. Emang lu dulu gembel? Iyalah, kan gue ngelem. Kagak. Kagak, gue agak pernah ngelem, cuma teman-teman gue. Tapi emang lu pernah nyiping juga? Enggak. Kalau ngiping sebenarnya alhamdulillah maksudnya ya keluarga ada gitu ya. Ada lah kalau masa gak ada. Terus tapi kalau teman-teman gue misalnya pada kayak gitu ya kadang-kadang ngikut, ya udah ngikut aja. Hah, jadi ngikut-ngikutan nyiping? Ngikut, bukan ngiping yang dalam beneran ngiping gitu ya, yang ngumpul-ngumpulin botol. Kadang-kadang kita iseng aja buat jajan-jajan. Es Kiko kan lumayan. Es Kiko. Iya. Es Just Juice. Yang di kotak gitu kan? Kalau dapat banyak beli pop ice. Oh iya kan? benar. Enakan dikit ya. Gokil ya perempuan ya, pernah gembel ya? Kalau gembel banget sih enggak, gue kalau bola masuk ke got aja gue udah nggak mau main. Oh iya jangan. Jadi kalau dibilang gembel banget enggak. Masih ada sombong. Masih. Tapi nggak apa-apa, itu kan cerita masa kecil. Betul. Ya kan? Yang penting gede-gede nggak nyiping aja. Ya kan? Oke teman-teman, gua rasa sekian dulu ngobrol-ngobrol kita bareng Cynthia Mariska. Makasih banget udah mau hadir di Herno Studio. Untuk waktunya gue bilang Ya, betul, terima kasih banyak. Sama-sama, Kak Sukses El. selalu buat Amin, karirnya amin. dan dunia perfilmannya. Iya, amin. Makin menanjak terus. Amin. Ya kan? Semoga Henner juga buka di Priuk ya. Amin. Di situ dijarah. Enggak, jangan lah. Bau laut, gua bau laut. Bau laut. Bau besi. Eh. Bau laut. Banyak kontainer. Kagak anak Priuk tuh. Parfumnya Oke, pasar sambil nunggu apa namanya Cynthia digunting. Ini sebenarnya udah mau selesai apa nih? Iya, Udah mau udah. kelar kan?
Ya kan? Pokoknya keren banget lah. Pokoknya perbedaannya signifikan banget ya jadinya ya. Pret. Gokil. Ya, pokoknya oke, kita ketemu lagi di Ngobras selanjutnya. Tunggu aja siapa lagi yang akan datang di Ngobras di Hana Studio. Bye-bye. Bye.